Janji Allah kepada hambanya yang senantiasa beristighfar. Dari Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kemudahan dari setiap kegelisahan, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka olehnya. Di riwayat lain, dari Abu Bakar, bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak ada seorang hamba yang mukmin melakukan suatu kesalahan, lalu ia bangkit dan bersuci, kemudian melakukan salat 2 rakaat, kemudian beristighfar kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya. Sebagaimana Allah berfirman, kami tidak mengutus seorang Rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menzalimi dirinya datang kepadamu, Nabi Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu bahwa jauh-jauh hari sebelum terlahir ke dunia, manusia sudah terikat perjanjian dengan Allah? Dan tidak ada satu Rasul pun kecuali mengingatkan janji itu sebagaimana dibenarkan dalam Al-Quran. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyerumu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu? Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjianmu, jika kamu adalah orang yang beriman. Quran Surat Al-Hadid ayat 8. Lantas apa isi perjanjiannya, dan apa tujuannya? Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Aku lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Istri Rasulullah yang pertama wafat setelah Rasulullah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ya Rasulullah, siapakah di antara istri-istrimu yang lebih dulu wafat setelahmu? Rasulullah menjawab, orang yang lebih dulu menyusulku adalah orang yang paling panjang tangannya. Kemudian Aisyah menghampiri semua istri-istri beliau, lalu mengukur tangan mereka satu persatu. Ditentukanlah bahwa tangan Saudah yang paling panjang. Namun usai beberapa lama Rasulullah wafat, Zainab binti Jahshilah yang lebih dulu wafat menyusul beliau. Dari situ Aisyah mengerti, yang dimaksud Rasulullah panjang tangan adalah seseorang yang gemar bersedekah. Semasa hidupnya, Zainablah yang paling banyak bersedekah. Harta yang disedekahkan diperoleh dari hasil kerajinan yang ia lakukan, yakni memintal manik-manik dan memintal kain dari bulu domba. Hasilnya ia sedekahkan di jalan Allah. Zainab binti Jahsy juga merupakan wanita yang pertama memeluk Islam serta dijamin masuk surga. Ketika Rasulullah mengacuhkan seorang pria yang ingin bertaubat, suatu ketika datanglah seorang lelaki kepada Rasulullah seraya berkata, wahai Rasulullah, aku telah berpapasan dengan seorang wanita di pinggiran kota Madinah. Lalu aku menciumnya, namun tidak sampai menggaulinya. Sekarang aku serahkan diriku kepadamu, maka putuskanlah hukuman atasku. Namun Rasulullah hanya terdiam, tidak memberikan komentar apapun. Umar yang berada di sana berkata kepada pria tersebut, sungguh, Allah telah menutupi dirimu, jika engkau mau menutupi dirimu. Saat pria itu hendak pergi, Rasulullah memanggilnya lalu bersabda, Allah berfirman, dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Quran Surat Hud, ayat 114. Saat Umar bin Khattab didatangi Munkar Nakir, beliau malah berani membentak mereka. Dikisahkan dalam sebuah hadis Nabi, bahwa setan atau jin takut ketika melihat Umar. Bahkan, setan pun akan memilih jalan lain untuk menghindar jika berpapasan dengan Umar. Saat Umar bin Khattab wafat, Ali bin Abi Thalib meminta kasf, terbukanya tirai gaib kepada Allah, untuk melihat Umar di alam kubur, dan Allah mengabulkannya. Saat Munkar dan Nakir yang menyeramkan mendatangi Umar, Ali mengira Umar akan ketakutan. Ternyata tidak, Umar justru bangkit dan membentak Munkar Nakir. Hai Munkar Nakir, kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa? Yang sopan kalian. Malaikat kaget lalu bertanya, memang kamu siapa? Umar menjawab, saya ini sahabatnya kekasih Tuhanmu. Umar berani karena pede punya teman Rasulullah. Akhirnya Munkar Nakir bertanya pada Allah, dan justru Allah menyarankan kepada Munkar Nakir agar lebih sopan kepada orang mukmin seperti Umar bin Khattab. Sejak saat itu, Munkar Nakir tidak selalu berpenampilan seram. Awal mula Israel menjadi malaikat pencabut nyawa. Saat itu Allah memerintahkan malaikat Jibril, Mikail, dan Israel untuk mengambil tanah ke bumi. Ketiga malaikat itu pun datang ke bumi. Namun, dari ketiganya hanya malaikat Israel yang berhasil melaksanakan perintah itu. Jibril dan Mikail tak kuasa melakukannya, karena bumi memohon perlindungan kepada Allah saat tanahnya akan diambil. Israel ditanya oleh Allah, apakah bumi meminta perlindunganku darimu, Israel? Israel menjawab, benar. Mengapa kamu tidak kasihan padanya, seperti Jibril dan Mikail? Tanya Allah. Israel menjawab, menaati perintahmu lebih wajib daripada kasihanku kepadanya.
Maka sejak itu, Allah menugaskan Israel sebagai malaikat pencabut nyawa. Israel pun langsung menangis karena ia merasa akan dibenci para nabi, rasul dan orang-orang pilihan karena tugas itu. Kemudian Allah berfirman, Aku menjadikan penyakit atau yang lainnya sebagai penyebab kematian, sehingga mereka tidak akan menyandarkan kematian kepadamu. Alasan Rasulullah menamakan putrinya Fatimah. Fatimah merupakan putri bungsu Rasulullah bersama Khadijah. Ia adalah satu-satunya putri Rasulullah yang hidup lama bersama sang ayah dibanding saudara-saudarinya. Fatimah merupakan nama pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti Allah telah menjamin menjauhkan putri bungsu Rasulullah tersebut beserta seluruh keturunannya dari api neraka. Di riwayat lain disebutkan bahwa Allah membebaskan Fatimah beserta orang-orang yang mencintainya dari neraka. Fatimah juga memiliki gelar Al-Batul yang artinya suci, seseorang yang tidak pernah haid maupun nifas, agar tidak pernah sedetik pun meninggalkan ibadah. Fatimah juga digelari Az-Zahra yang artinya berseri. Ia tumbuh dalam didikan langsung sang ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Fatimah adalah bagian dariku, siapa yang menyakitinya berarti menyakitiku, dan siapa yang membuatnya gembira, maka ia telah membahagiakanku. Kisah makhluk istimewa ahli ibadah, namun berakhir menjadi makhluk terlaknat. Ia bernama Azazil, yang artinya makhluk kuat atau makhluk terhormat. Azazil memiliki wajah rupawan cemerlang, luar biasa dalam hal ibadah. Ia juga pemimpin para malaikat, dan masih banyak lagi. Hingga tibalah suatu hari, Allah mengumpulkan para malaikat untuk diberitahu perihal penciptaan Adam sebagai manusia dan pemimpin di dunia. Allah kemudian memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Adam. Serempak mereka bersujud, kecuali Azazil. Saat itulah timbul kesombongan Azazil, yang merasa dirinya lebih mulia dari Adam yang hanya diciptakan dari tanah, sedangkan dirinya diciptakan dari api. Maka Azazil tak mau melaksanakan perintah tersebut. Allah pun langsung menegur Azazil dengan memanggilnya iblis. Akhirnya Allah mengubah rupanya menjadi menyeramkan. Sejak saat itu Azazil menerima ketetapan Allah dengan diusir dari surga dan menjadi iblis. Ketika para jin gagal mencuri berita dari langit, diriwayatkan sebelum Nabi Muhammad diutus, para jin biasa mencuri berita dari langit. Namun saat Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh pintu langit tertutup. Bahkan jin pencuri berita dilempar dengan api. Iblis yang menjadi pembesar mereka memerintahkan para jin untuk mencari tahu. Saat itu Rasulullah tidak mengetahui bahwa ada segerombolan jin tengah mengintip dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang beliau baca. Para jin berkata kepada kaumnya, "Diamlah, inilah Al-Quran yang membuat kalian terhalang mendengar berita dari langit. Wahai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Rabb kami." Kisah tertidurnya Bilal hingga membuat Rasulullah terlambat sholat. Ketika Rasulullah dan para sahabat dalam perjalanan pulang dari Khaybar, tibalah di suatu tempat pada akhir malam. Beliau bersabda, "Siapa di antara kalian yang bersedia berjaga sampai subuh untuk kita sehingga kita bisa tidur?" Bilal berkata, "Aku ya Rasulullah." Lalu mereka pun tidur. Kemudian Bilal sholat dan setelah itu ia bersandar pada untanya menunggu waktunya subuh tiba. Akan tetapi ia pun ikut tertidur pulas. Tak ada yang membangunkan Rasulullah dan yang lainnya kecuali sengatan panas sinar matahari. Rasulullah yang bangun lebih awal bersabda, "Apa yang engkau perbuat terhadap kami, wahai Bilal?" Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, zat yang membuatmu tidur, membuatku tidur juga sebagaimana tidurmu." Rasulullah bersabda, "Kau berkata benar." Setelah itu beliau berwudu dan para sahabat pun mengikutinya, kemudian sholat. Selesai sholat, Rasulullah bersabda, "Apabila kalian lupa menunaikan sholat, maka sholatlah apabila kalian telah ingat, karena Allah berfirman, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku."